daripada air hidup ibu-ibu, wanita-wanita cantik, semuanya sehat. Amin ya, dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran karena Engkau sungguh sangat amat baik. Kami siap ya Allah kami. Haleluya. Amin. Oke, kita akan buka dalam 1 Korintus 1 ayat 13 ya. Ini ayat yang semua kita pasti tahu dan semua kita pasti berharap mengaminkan semua ayat ini ya. 1 Korintus 1 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow! Ibu-ibu yang kekasih, waktu engkau membaca ayat ini apa yang kau dapat? Coba kita ganti perkataan kamu menjadi nama kita ya. Coba kita baca sama-sama. Pencobaan-pencobaan yang Indri alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan mencobai Indri, dicobai melampaui kekuatan Indri. Pada waktu Indri dicobai, Ia akan memberikan kepada Indri jalan keluar sehingga Indri dapat menanggungnya. Wow! Nah ibu-ibu, ini sebagai message pada pesan pada setiap kita. Waktu engkau baca firman, waktu firman ini sangat menguatkan kita, khususnya menghadapi pada saat-saat COVID-19 yang seperti ini, yang tidak ada kepastian, yang tidak ada jaminan, yang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Perkatakan firman yang menguatkan engkau, karena firman yang diperkatakan itu adalah Allah sendiri. Makanya waktu Yesus dicobai, ingat waktu dicobai oleh 3 kali oleh si jahat, apa cara Tuhan menjawab masalahnya? Cara Tuhan menjawab godaan daripada si jahat pakai firman. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis ya bahwa manusia tidak hanya makan daripada roti saja. Ada tertulis dikatakan ya bahwa engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan. Nah akhirnya iblis kalah. Jadi intinya pesan Tuhan pada setiap kita waktu kita menghadapi saat-saat yang tidak menyenangkan atau mungkin ada goncangan atau apapun, please mulai sekarang coba praktekkan dengan memperkatakan firman. Karena ingat, firman itu adalah Allah sendiri dan waktu kita perkatakan firman itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh ya. Dikatakan tadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, bukan pencobaan yang mengerikan, tapi biasa. Artinya apa? Yang tidak melebihi kekuatan daripada kita. Misalnya ibu ini bisa mengangkat 20 kilo, Tuhan tidak akan berikan pada ibu mengangkat 30 kilo karena itu di luar kemampuan saya. Jadi setiap kita punya kemampuan masing-masing berbeda dan Tuhan tidak akan memberikan melebihi kemampuan kita. Dan buat saya ini satu hal yang luar biasa ya. Nah bukan hanya dikatakan pencobaannya biasa, tapi dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi tidak melebihi kekuatan kita dan bukan hanya sekedar itu, tapi Tuhan juga berikan solusi jalan keluar. Dan jalan keluar daripada Tuhan itu pasti yang terbaik. Manusia dengan jalan keluarnya pasti terbatas. Bisa salah, bisa keliru, bisa. Tapi Tuhan gak pernah keliru dan Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah tidak tepat pada waktunya. Artinya kalau ini kita aminkan dalam hidup kita, saya percaya menghadapi apapun kita di saat seperti ini kita akan bisa kuat ya. Nah bukan hanya itu, Filipi 4 ayat 13, perhatikan segala perkara. Perhatikan segala, bukan hanya masalah ekonomi, bukan masalah kesehatan, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Luar biasa. Tadi dikatakan dapat menanggung ya, dan bukan hanya menanggung untuk perkara-perkara tertentu, tapi segala perkara. 2 ayat ini adalah ayat kekuatan kita. Makanya ibu-ibu, ladies yang cantik, waktu engkau dalam keadaan tergoncang, lemah iman, perkatakan firman Tuhan, perkatakan berkali-kali, bahkan dengan suara, supaya iman kita timbul, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah pertanyaan sekarang, dikatakan tadi kita bisa menanggung, ada solusi, dan pasti kita bisa kuat. Pertanyaan, kenapa masih bisa membeli? Kenapa masih bisa bingung? Kenapa masih bisa galau? Karena ini fakta. Banyak kita sekarang di akhir zaman ini orang-orang Kristen yang ngakunya notabene-nya kita sudah tahu kebenaran, sudah melayani, tapi pada saat seperti ini kita mulai digoncangkan, iman kita mulai goyah. Bahkan yang paling parah lagi, ada yang sampai mengalami stres, bahkan depresi, bahkan juga segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah pertanyaannya, apa Tuhan punya ayat ini salah? Kalau saya sangat percaya Tuhan tidak pernah salah. Ayat yang Tuhan berikan tidak pernah salah. Ini adalah ayat ya dan amin, dan Tuhan berjanji dan setia dengan setiap perkataannya. Kenapa kalau begitu kita bisa down Bu Indri? Kenapa bisa kita sepertinya sangat-sangat gak sanggup lagi menghadapi semua ini? Karena kita mengalami respon yang salah. Jadi Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau sampai kita tidak mengalami apa yang dikatakan Tuhan tadi, kekuatan, mendapatkan solusi, dan dikatakan bisa menanggung segala perkara, pasti ada di pihak kita, bukan di pihak Tuhan. Nah nanti kita akan lihat ada 6 respon.
5 diantaranya respon yang keliru. Maafkan saya, seringkali kalau dunia mengatakan mayoritas is the best, tapi ternyata nggak seperti itu. Respon daripada banyak kita, malahan yang 5 ini banyak yang keliru. Ini yang membuat makanya kita down, kita lemah, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, respon yang pertama adalah apa? Yuk kita buka, kita tahu cerita tentang Taman Getsemani. Bagaimana pada waktu itu Tuhan dan dikatakan sangat-sangat penuh dengan takut, dan dikatakan sampai keringatnya mengeluarkan darah. Buat kita yang pernah ke Israel, itu Taman Getsemani, di sana Tuhan waktu menghadapi sebelum disalibkan, dan dia sangat-sangat takut, bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Pertanyaan, apa yang Tuhan lakukan waktu menghadapi goncangan seperti itu? Dia berdoa sampai 3 kali meminta kepada Bapa untuk mengangkat cawan itu supaya tidak diminum oleh dia. Betul? Nah, ini dikatakan Tuhan berdoa. Ini solusi yang benar. Waktu kita punya masalah, datang kepada Bapa, berdoa, bukan mencari kanan kiri depan belakang. Karena waktu kita mencari manusia kita bisa kecewa, tapi waktu kita mencari Tuhan bisa kita mendapatkan solusinya. Nah, waktu itu murid-murid ada ikut dibawa 3 orang murid, yaitu Yohanes, Yakobus, Petrus. Ini adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan berharap mengajak mereka untuk berjaga-jaga, betul? Tapi ternyata waktu Tuhan ketemu dengan mereka, dikatakan mereka bukan berjaga-jaga, tapi mereka tidur, ya. Nah, dikatakan, coba kita lihat ya. Dikatakan ayat ke-44 ya, sampai 45. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama juga. Sudah itu ia datang kepada murid-murid dan berkata, tidurlah sekarang dan istirahat. Lihatlah saat ini sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Respon yang salah, yang keliru yang pertama adalah waktu kita punya masalah kita tidur. Pertanyaan, kenapa murid sampai bisa tidur? Karena dikatakan mata mereka sangat lelah, sangat capek, dan akhirnya mereka tertidur. Ini seringkali tanpa disadari menjadi respon daripada kita. Kita bilang nggak tahan Bu Indri, sudah nggak sanggup. Kita mulai putus asa, patah arang. Nah, waktu kita mulai putus asa, mulai nggak semangat, mulai nggak antusias lagi, mulai merasa ya sudah lah, mau mati-matilah Bu Indri, mau hancur-hancur lah, mau cerai-cerai lah. Itu adalah respon yang keliru. Perhatikan orang-orang yang meresponi dengan cara tidur, dengan cara putus asa, apa yang terjadi? Ayat ke-30. Ayat ke-56 ya, perhatikan, ini respon yang salah, akibatnya seperti ini. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa yang tertulis dalam kitab Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bayangkan, murid-murid yang notabene 3,5 tahun ikut Tuhan, melihat begitu banyak mujizat, perkara-perkara besar. Waktu mereka mulai tidur, waktu mereka mulai putus asa, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan semuanya. Ini bisa terjadi di akhir zaman ini, menghadapi COVID. Akhirnya kita nggak sanggup, akhirnya kita mulai meninggalkan Tuhan. Bisa menjual bahkan Tuhan Yesus, karena kita nggak sanggup, gara-gara masalah ekonomi, gara-gara masalah jodoh, gara-gara masalah rumah tangga, gara-gara masalah tekanan, apapun intinya. Kenapa bisa sampai meninggalkan? Very simple. Waktu kita mulai putus asa, makanya jangan anggap enteng. Menyerah dengan berserah total berbeda. Kalau orang berserah itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Yesus doanya berkata, Bapa kalau kau izinkan angkatlah cawan daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu berserah. Tapi menyerah itu tidur, itu putus asa, dan itu akan tidak pernah mengalami perkara besar dan akibatnya kalah total ya. Itu yang pertama. Bagaimana dengan kita waktu menghadapi masalah? Apakah kita tidur atau kita sebaliknya kita bangkit ya. Nah, yang kedua adalah apa? Ingat cerita Lot. Waktu Lot dikatakan Sodom akan dihancurkan, Tuhan berkata kepada Lot itu supaya dia dan istrinya lari, betul? Tapi ternyata mereka bukan hanya lari, tapi mereka berjalan, dan bukan hanya berjalan, tapi ternyata istri Lot melihat ke belakang dan menjadi tiang garam. Ini berbicara tentang 3 hal ya. Kenapa bisa seorang istri Lot menjadi tiang garam? Kita tahu persis Lot pasti tinggal dengan Abraham, itu pasti mereka punya mesbah doa, punya penyembahan, bahkan mungkin melayani. Ternyata tidak jadi jaminan. Waktu ada masalah, waktu ada goncangan, bisa tanpa disadari orang akhirnya bisa menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. 3 skenario tentang menoleh ke belakang. Pertama adalah mungkin masalah kejayaan daripada istri Lot. Dia mungkin ingat tentang keberhasilannya, tentang kekayaan mereka ya. Fine, gak ada yang salah dengan engkau mengingat tentang keberhasilan. Tapi please, kita hidup dengan masa sekarang. Lihat yang sekarang, bukan lihat ke belakang. Yang pertama. Yang kedua adalah karena istri Lot pernah kecewa dengan suaminya. Pada saat ada tamu datang 2 orang malaikat, banyak orang kampung datang ke sana untuk mendobrak pintu, untuk meminta supaya dia mengeluarkan tamu untuk dipakai mereka. Apa kata Lot? Jangan pakai mereka, pakai anak-anakku. Ada 2 perawan tinting anak-anak saya. Istri Lot kecewa karena dia merasa seorang bapak kok nggak bela orang tuanya, kok nggak bela mamanya, kok nggak bela istrinya, kok nggak bela anaknya. Nah, seringkali tanpa disadari kita melukai orang-orang dalam keluarga kita karena kita lebih dipuji di luar, lebih mengurus orang lain daripada mengurus keluarga kita sendiri. Istri Lot kepahitan, maka dia melihat ke belakang menjadi tiang garam. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Karena disuruh ke Zoar. Zoar itu kota kecil, sementara Sodom kota besar. Seringkali kadang-kadang kita meresponi firman Tuhan, makanya kita tidak mau berlari. Karena apa? Kita nggak siap untuk mengalami proses Tuhan itu bisa sehari 2 hari. Seperti Daud, prosesnya kurang lebih belasan tahun. Seperti Yusuf, belasan tahun, tapi nggak satu ayat pun mengatakan mereka berjalan. Mereka tetap berlari karena mereka percaya di balik proses yang mereka alami,
Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah respon yang bagaimana. Respon waktu dikatakan ada si lumpuh 38 tahun di Bethesda tuh. Pertanyaan, kenapa bisa dia 38 tahun? Padahal begitu banyak mujizat terjadi pada saat itu. Very simple. Karena si lumpuh ini berkata, gak ada orang yang peduli dengan aku. Ini bicara tentang orang yang selalu mengasihani diri sendiri ya. Nah, kalau mau jujur, kenapa dia tidak koreksi diri? Kenapa orang tidak ada yang menolong dia? Seringkali kadang-kadang kita merasa orang gak suka sama kita karena kita hanya miskin, karena kita mungkin bodoh. Padahal mungkin ada karakter-karakter kita yang tidak baik ya. Kalau si lumpuh ini mungkin orangnya tidak jutek, mungkin orangnya nggak masih mau menolong orang lain, mungkin orang akan menolong dia banyak, tapi mungkin dia karakternya juga lunar, dia nggak mau bergaul dengan orang, dia nggak suka senyum, bahkan dia juga orangnya jutek. Intinya apapun yang membuat orang tidak suka, sehingga dia tidak ada yang menolong untuk membawa kepada kolam itu. Nah, ini seringkali membuat kita makanya tidak bisa menang melawan masalah kita. Karena apa? Karena terlalu mengasihan diri sendiri ya. Nah, waktu kita punya karakter seperti ini, ayo kita berubah saat ini, karena itu bukan jalan keluar yang akan Tuhan berikan pada kita. Nah, yang keempat adalah siapa? Orang yang suka menunda, seperti Firaun. Waktu dikatakan Musa datang berkata, saya membawa bangsa Israel untuk menolong mereka beribadah kepada Tuhannya. Tapi apa kata Firaun? Besok saja, besok, semuanya besok. Nanti ada yang mengajak kita, ayo kita pelayanan, nanti ya belum waktunya. Ayo ampunin keluargamu, belum bisa, masih terlalu sakit. Intinya selalu menunda dan menunda. Ini bukan respon yang benar, karena Tuhan mau hari ini kita mendengar, hari ini kita lakukan. Dan yang terakhir, ya respon yang juga keliru yang terakhir dikatakan adalah Kisah 19 ayat 36. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan jangan terburu-buru bertindak. Waktu kita cepat-cepat ambil keputusan karena pakai emosi, karena pakai marah, karena pakai kecewa, karena pakai pikiran, karena pakai asumsi, membuat kita akan mengambil langkah yang salah ya. Tuhan mau ada waktu jeda. Di Alkitab, di Amsal, di Mazmur itu dikatakan ada 72 kali Selah. Selah artinya jeda, artinya pause ya. Ada waktunya kita untuk berdiam diri, daripada kita kanan kiri depan belakang, panik kanan kiri depan belakang, mengambil keputusan yang cepat-cepat. Kenapa nggak ada waktunya kita introspeksi? Karena percayalah, waktu kita introspeksi kita bisa diingatkan oleh Roh Kudus, anakku, ini yang harus kau perbaiki dalam hidupmu. Karena setiap kita nobody's perfect. Waktu kita koreksi diri kita sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai seorang wanita, sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua, waktu ada kekurangan dan kesalahan, kita minta ampun sama Tuhan. Kapan kita bisa sadar itu? Waktu kita ada waktu jeda. Dunia selalu berusaha untuk kita sibuk ya, seperti Marta. Marta sibuk luar biasa. Apa kata Tuhan? Marta, engkau memilih yang bukan terbaik, tapi Maria memilih yang terbaik. Apa yang dipilih oleh Maria? Dia duduk di kaki Tuhan untuk banyak mengintrospeksi diri. Nah, di akhir zaman ini, jeda ini yang jarang sekarang, karena orang terlalu banyak sibuk dengan jadwal. Hati-hati dengan namanya jadwal pelayanan sekalipun kalau membuat kita tidak punya waktu jeda dengan Tuhan, sabatikal dengan Tuhan, membuat kita mengalami perkara-perkara yang tidak baik. Nah, yang keenam, yang terakhir, berarti apa yang harus dilakukan? Respon yang benar, belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan katakan bangkit ya, karena untuk kita bisa menghadapi semua masalah harus ada keputusan dari kita. Mau bangkit apa mau tidur, mau bangkit atau mau jalan ya. Waktu kita hanya mau berjalan, tidak mau lari. Waktu kita hanya mau tidur, tidak mau bangkit. Waktu kita hanya mengasihi diri sendiri, bukan kita berkata aku mau berubah Tuhan. Waktu kita hanya cuma menunda-nunda, dan terakhir waktu kita nggak pernah punya waktu untuk introspeksi diri, kita tidak akan pernah bisa bangkit. Jadi pesan Tuhan pada hari ini bagi setiap wanita, ayo please, dunia sedang digoncangkan sekarang, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia akan ada nanti krisis moneter, krisis ekonomi, krisis segala macam akan terjadi krisis, dan memang sudah dibuatkan bahwa keadaan di akhir zaman akan semakin sukar. Pertanyaan, apakah kita lari ke gunung? Apakah kita ngumpet di bunker? No, kita harus menghadapi masalah itu dengan cara bagaimana? Dengan cara sikap yang benar, respon yang benar, yaitu apa? Bangkit. Orang yang bangkit tidak akan tidur, tidak akan putus asa. Orang yang bangkit tidak akan berjalan, tapi dia berlari menuju kepada rencana Tuhan. Orang yang bangkit itu bicara tentang orang yang stop mengasihi diri sendiri. Self pity itu bukan jalan keluar yang terbaik. Orang yang bangkit tidak banyak menunda, dan yang terakhir, orang yang bangkit adalah orang yang mau punya waktu jeda untuk introspeksi diri. Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Apapun yang kami dengar pada hari ini, kami percaya kami boleh merenungkan Tuhan. Apakah 5 di antara 5 ini tadi masih ada kami punya sikap yang keliru Tuhan. Kami mau Bapak untuk kami belajar punya sikap yang benar dengan cara bangkit, tidak tertidur, tidak putus asa, dan juga kami mau tidak mengasihi diri sendiri Bapak. Kami mau menyadari bahwa kami ini spesial di mata Tuhan. Dan yang ketiga, kami mau berlari Tuhan, tidak mau santai, apalagi abu-abu, apalagi suam-suam kuku dalam ikut Engkau. Dan keempat, kami nggak mau menunda. Dan terakhir, kami mau punya waktu untuk jeda, untuk mengintrospeksi diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Air Hidup, wanita Air Hidup. Berkati juga apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati.